Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang saya hormati, di sini saya akan membacakan sedikit tentang larangan memakan makanan yang tidak halal yang ada di dalam kitab Minhajus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. وإلى أرواح آبائي وأمهاتي وذرياتي وإخواني من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم خصوصا إلى روي مؤلف هذا الكتاب شيخ عبد الوهاب الأشعراني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-musannif fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdar lan wadiya sapa sira aidon halimale min akli ghairil halali saking mangan perkara kang ora halal. Fa inna akla ghairil halali krana sak temene mangan perkara kang ora halal iku ya baksa ngatosake apa akla ghairil halali al-qalba ing ati wa yudlimu lan metengake apa akla ghairil halali ing al-qalba wa yujibu lan nutupi apa akla ghairil halali ing al-qalba anduhuli hadratillahi saking manjing resane Gusti Allah ta'ala halimah luhur sinten Allah wa yukhliqu lan ngamuhake apa akla ghairil halali athiyaba ing takwa kang den serupaaken dodot. Wahai saudaraku, jauhilah dari memakan makanan yang tidak halal. Kenapa? Karena sesungguhnya memakan makanan yang tidak halal itu dapat menyebabkan hati menjadi keras, juga dapat menyebabkan hati menjadi gelap. Kemudian memakan makanan yang tidak halal itu juga dapat menutupi kita untuk menembus pintu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dapat merusak keimanan kita yang di dalam kitab ini diibaratkan sebagai pakaian. Qala dawu sapa al-imamu imam rupane Abu Hanifah Imam Abu Hanifah rahimahu muga-muga melasi ing al-imam sinten Allah Gusti Allah ta'ala halimah luhur sinten Allah. Lau anna abdan lamun sak temene kaula iku abadan nyembah sapa abdan Allah ing Gusti Allah ta'ala halimah luhur sinten Allah hatta soroso hingga dadi sapa abdan iku misla di syariati madani iki soko Tumana nulis sak temene abdan iku lam yadri orang sapa abdan ma ing perkara yadkhulu kang manjing apa ma jaufa ing dalem wetenge abdan ahalalun ana ta iku halal ai huwa am haramun utawa iku haram ma tuqbalu mongko ora den trima apa ibadah minhu saking abdan. Kemudian Imam Abu Hanifah berkata, beliau Imam Abu Hanifah ini adalah salah satu dari 4 imam mazhab besar. Beliau juga termasuk ke dalam golongan tabi'in. Siapa itu tabi'in? Tabi'in ialah seseorang yang hidup di zamannya para sahabat atau seseorang yang pernah bertemu dengan sahabat.
Beliau Imam Abu Hanifah juga pernah berguru dengan sahabat Nabi, yaitu sahabat Anas bin Malik dan beberapa orang yang hadir dalam perang Badar. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau Imam Abu Hanifah. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, seandainya ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah Ta'ala sehingga menjadikan dirinya itu tegak seperti halnya tiang, kemudian dia tidak mengetahui perkara apa yang masuk ke dalam tubuhnya, apakah itu halal atau haram, maka tidak diterima ibadah dari seorang hamba tersebut. Jadi para hadirin, jika kita ragu saja makanan yang kita makan apakah halal atau haram, itu menurut Imam Abu Hanifah amal ibadah kita sudah tidak diterima. Wa qala lan dawu sapa al imamu imam rupane Sahalun Syekh Sahal rahimahu muga-muga melasi ing al imam sinten Allahu Gusti Allah. Man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana apa mata'amu panganane man iku min halalin saking perkara halal lam yuksyaf mongko ora den buka angkol bi saking atine man apa hijabun aling-aling wa tasarruat lan enggal-enggalan ilaihi maring man apa al uqubatu pira-pira tatrapan wala tanfa'u lan ora manfaati ing man apa sholatuhu sholate man wala siyamu lan ora posone man wala sedaqatuhu lan ora sedaqahe man. Kemudian Imam Sahal berkata, beliau Imam Sahal ini adalah salah satu ulama sufi terkenal. Beliau hidup di sekitar tahun 200 Hijriah. Beliau lahir dan besar di tanah Persia atau yang sekarang kita kenal dengan negara Iran. Beliau banyak mengarang kitab-kitab. Salah satu karya beliau yang terkenal ialah kitab Tafsir At-Tustari. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari beliau Imam Sahal. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, barang siapa yang makanannya tidak berasal dari makanan yang halal, maka tidak akan dibuka dari hatinya itu satu hijab pun, dan dapat mempercepat datangnya siksaan, dan tidak bermanfaat baginya sholatnya, puasanya, dan juga sedekahnya. Jadi para hadirin yang saya hormati, jika kita melakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di hati kita akan tumbuh suatu penghalang atau hijab. Jadi jika kita sering melakukan perkara maksiat kepada Allah Ta'ala, maka hijab yang ada di dalam hati kita itu akan semakin menumpuk. Dan bagaimana cara menghilangkan hijab tersebut? Yaitu dengan cara melakukan amal baik, contohnya seperti sholat, puasa, sedekah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan jelek dan juga mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik akan melebur perbuatan buruk. Maka dari itu para hadirin, jika kita masih memakan makanan yang tidak halal, maka hijab yang ada di hati kita itu tidak akan hilang, karena sholat yang kita kerjakan itu tidak berefek pada tubuh kita. Sedangkan hijab tersebut bisa hilang jika sholat yang kita laksanakan itu berefek pada tubuh kita. Wa min mafasati aklil haramilan iku setengah saking rusak mangan perkara haram. Istihalatu utawi kaling-kalingan man naron ing cahaya
Fayudhibu mongko ngilangake opo aklul harami syajiatal fikri ing limpate fikir waladata dzikri lan enake dzikir wa yahriku lan ngobong opo aklul harami habata ikhlasin niati ing cukule ikhlasin niat wa yu'milan mutoake opo aklul harami al-basirata ing peningal ati wa yudlimu lan metengake opo aklul harami al-basara ing peningal wa yuhinu lan ngapesake opo aklul harami ad-dina ing agama wal badana lan awak wal aqla lan akal wa yurithu lan nekaake opo aklul harami al-ghaflata ing lali wan nisyana lan tegese lali wa yamna'u lan nyegah opo aklul harami Mildauqanil hikami saking ngerasa piro-piro hikmah wal ma'arif lan piro-piro ma'rifat. Dan termasuk dari rusaknya atau bahayanya memakan makanan yang haram itu terhalangnya kita dari cahaya. Juga memakan makanan yang haram itu dapat menghilangkan ketajaman berpikir. Jadi para hadirin yang saya hormati, jika ingin putra-putri panjenengan itu diberikan ketajaman berpikir, dimudahkan dalam menerima pelajaran, dimudahkan dalam menghafal, maka jangan sesekali memberi putra-putri panjenengan itu makan makanan yang tidak halal atau makan makanan yang belum tahu halal haramnya. Kemudian memakan makanan yang haram itu juga dapat menghilangkan rasa nikmatnya berzikir. Jika kita dalam berzikir itu merasa sulit, gelisah, maka kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah makanan yang telah kita makan itu sudah pasti halal atau belum? Dan jika makanan tersebut sudah dipastikan halal, maka insya Allah kita akan mudah dalam berzikir. Memakan makanan yang haram itu juga dapat membakar tumbuhnya keikhlasan dalam berniat, juga dapat membutakan mata hati. Dan jika mata hati kita telah buta, maka kita akan sulit untuk menerima nasihat kebaikan. Kemudian memakan makanan yang haram itu juga dapat mempergelap penglihatan kita atau mata kita. Maksudnya adalah mata kita akan sulit untuk melihat kebenaran. Selanjutnya memakan makanan yang haram itu juga dapat melemahkan agama, badan, dan juga akal pikiran. Juga dapat mendatangkan lupa dan lalai. Yang terakhir, memakan makanan yang haram itu juga dapat mencegah kita dari merasakan hikmahnya kehidupan dan juga ma'rifat billah atau mengetahui Allah dengan senyatanya. Wa atola lan dawa'ake sinten Kiai Musannif bidzalika ing dalam mengkono-mengkono aklul harami. Tsumma qala nuli dawa sinten Kiai Musannif wa bil jumlati lan kelawan gemblengane fajami'ul ma'asi mongko utawi sekabehane maksiat rupane allati al-ma'asi yaf'ul wa kang agawe ing allati sapa al-abdu kaula iku innama sababu angin pastine utawi sebabe al-ma'asi iku aklul harami mangan haram. Faman mongko utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al harama ing haram wa talabalan nupres sapa man ayyamala ing yen to ngamal sapa man at-ta'ata ing ta'at faqad roma mongko teman-teman nejo sapa man al muhala ing perkara kang muhal. Kemudian Kiai Musannif atau pengarang kita memanjang lebarkan penjelasan tentang memakan makanan yang haram. Kemudian beliau berkata, secara global semua maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebabnya atau intisari muaranya adalah memakan makanan yang haram. Maka barang siapa memakan makanan yang haram kemudian
dia mengharapkan untuk beramal taat kepada Allah Ta'ala, maka sungguh orang tersebut seperti mengharapkan sesuatu yang mustahil. Maka dari itu para hadirin, marilah kita memakan di dunia ini atau di bumi ini makan makanan yang halal seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai para manusia, makanlah kamu dari bumi itu perkara yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kajian kitab kuning selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ayu Agustin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang terhormat, saya akan sedikit menjelaskan tentang bab rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kitab Minahus Saniyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Qala al-musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walzamu lan tepono sapa sira kabeh al hayaa ing isin, ayil hayaa tegese isin asyariya kang bangsa syariat. Fa innahu krono sak temene al haya iku minal imani setengah saking iman. Wahai para hadirin yang terhormat, hendaklah kita merasa malu. Malu yang bagaimana? Ayil hayaa asyariya. Yang dimaksud di sini adalah malu secara syar'i. Fa innahu minal imani, karena sesungguhnya rasa malu adalah bagian dari iman. Wa qad qalu lan teman-teman dawuh sapa ulama, al ibadatu utawi ibadah iku isnani loro, wasaba'una lan 70 apane baban lawange ahadun utawi siji, wasaba'una lan 70 iku bil hayai ing dalam sifat isin minallahi saking Gusti Allah Ta'ala remahul sinten Allah, wa wahidun lan utawi siji iku fi jami'i anwa'il birin ing dalam sekabehane pira-pira warnane kebagusan. Ulama salaf berkata, al-ibadatu isnani wa sab'una baban ahadun wa sab'una fil haya minallahi ta'ala wa wahidun fi jami'i anwa'il birri. Semua amal ibadah itu keseluruhannya terdapat 72 pintu, yang mana 71 pintu itu ada pada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu pintu sisanya ialah semua macam-macam amal kebaikan seorang hamba. Wafil hadisi lan iku tetap ing dalam hadis, istahyu utawi dawu istahyu isino sapa sira kabeh minallahi saking Gusti Allah Ta'ala halimuhal wa sinten Allah hakal hayai kelawan sak nyatane isin. Dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, istahyu minallahi ta'ala hakal haya, malulah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu.
Qalu dawuh sapa sahabat inna sak temene kita iku nastahi izin sapa kita ya Rasulullah walhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah. Kemudian para sahabat berkata inna nastahi ya Rasulullah walhamdulillah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami merasa malu. Alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan hadisnya. Qala dawu sinten Nabi, laisa ora ana apa al haya, iku zalika mengkono inna nastahi, walakin man tetapine wong istahya kang izin sapa man minallahi saking Gusti Allah taala lema luhur sinten Allah kaliyapat mongko becik ngerasa sapa man ar-ra'sa ing sirah wa malan perkara wa akan madahi apa ar-ra'sa ing ma wal batna ing weteng wa malan perkara awakan mengku apa al-batna ing ma. Rasulullah menjawab, walakin man istahya minallahi ta'ala falyabat ar-ra'sa wa ma wa'a. Laisa zalik, bukan demikian dimaksud. Tetapi barang siapa yang malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya malu, hendaknya ia menjaga kepala dan apa yang dikandungnya. Maksudnya adalah kita itu harus selalu memiliki prasangka baik kepada makhluk lain. Terutama kita juga harus memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga harus menjaga mata, mulut, dan telinga kita dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Wal batna wa ma hawa. Kemudian kita juga harus menjaga perut dan apa yang ditangkungnya. Maksudnya ialah kita harus menjaga diri kita dari memakan makanan yang subhat dan haram, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita tadi. Wayatkur lan becik iring sopoman al mauta ing mati wal bilalan juga waman utawi sabene wong iku aroda ngarepake sopoman al akhirata ing akhirat taroka mongko tinggal sopoman zinatal hayati ing bebaise urip ad-dunya kang asor baban mongko utawi sabene wong iku fa'ala lakoni sopoman zalika ing mengkono paliabat ar-rasa fakot istaha mongko teman-teman isin sopoman minallahi saking Gusti Allah ta'ala lemahul sinten Allah hakko layai kelawan sak nyatane isin wal yadkur al-mauta wal bila. Dan hendaknya kita itu juga harus selalu mengingat kematian dan cobaan yang datang kepada kita. Waman aroda al-akhirata taroka zinatal hayatid dunya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya ia harus meninggalkan semua perhiasan-perhiasan dunia. Faman fa'ala zalika faqad istaha minallahi ta'ala haqqal haya. Dan barang siapa yang melakukan itu semua, maka dia telah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Bakana lan ono sopo al-Fudailu Syekh Fudail rahimahu muga-muga malasi ing Syekh Fudail sopo Allahu Gusti Allah iku yaqulu dawu sopo Syekh Fudail khamsun utawi 5 perkara iku min alamati syaqai setengah saking pira-pira tetengare cilaka rupane al-qaswati atot fil qalbi ing dalem ati wa jumudil aini lan atose meripat wa qilatil haya'i lan ide sifat isim warraqati lan demen fit dunya ing dalem dunya wa tulil amali lan dawane angan-angan. Syekh Fudail rahimahullah berkata, khamsun min alamati syaqa.
Tanda-tandanya orang yang celaka itu ada 5. Apa saja? Yang pertama, al-qaswati fil qalbi, berhati keras. Maksudnya adalah dia yang tidak pernah mau menerima nasihat-nasihat dari orang lain. Yang kedua, wajumudil aini, bermata beku. Maksudnya adalah dia yang tidak pernah mau melihat kebenaran. Yang ketiga, wakilatil haya, sedikitnya rasa malu. Yang keempat, warrokbati fid dunya, cinta kemewahan dunia. Dan yang kelima, watulil amali, panjangnya angan-angan. Maka dari itu, para hadirin yang terhormat, perlu untuk kita sedikit mengintrospeksi atau mengoreksi diri kita sendiri. Apabila ada satu saja dari 5 tanda-tanda tadi, maka kita itu harus cepat-cepat untuk menghilangkannya. Agar apa? Agar nantinya kita itu tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Dan semoga Allah selalu melindungi dan menolong kita untuk terhindar dari 5 tanda-tanda tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa kana lan ana sapa atari sya'atari rahimahu muga-muga malasi ing sya'asari sapa Allahu Gusti Allah iku yaqulu dawu sapa sya'asari innal haya'a sak temene sifat isin wal angsalan aring-aringan iku yatrukoni dadi dalan karone al qalba ing ati. Fa'in wajada mengkola menemu apa al-haya wal angsa fihi ing dalam al-qalba azuda ing zuhur wal waro alam wirai hatta mengkomangkon apa al-haya wal angsa wa illa lamun ora wajada rohala mengkolunga apa al-haya wal angsa. Syekh Al-Sari rahimahullah berkata, innal haya wal ansa yatrukoni al-qalba wa in wajada fihi azuda wal waro'a hatta wa illa rohala. Sesungguhnya rasa malu dan bahagia itu senantiasa mengetuk hati. Apabila keduanya menemukan sifat malu, apabila keduanya menemukan sifat zuhud dan berai, maka rasa malu dan bahagia itu akan tinggal di dalamnya. Jika tidak, maka keduanya akan pergi dari hati. Maka dari itu, para hadirin yang terhormat, sudah seharusnya kita itu memiliki sifat zuhud dan wirai. Apa itu zuhud? Makna zuhud adalah meninggalkan kecintaan terhadap dunia dan lebih memikirkan kehidupan akhirat. Dan hakikatnya zuhud adalah mengalihkan kesenangan dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Sedangkan wirai, apa itu wirai? Wirai ialah menjaga diri dalam menjauhi perkara-perkara yang haram menurut syariat dan menjaga diri dalam menjauhi perkara-perkara yang buruk dan rendah menurut adat. Maka dari itu, para hadirin yang terhormat, marilah kita wujudkan sifat zuhud dan wirai dalam diri kita, agar rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetap dalam diri kita, dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa alamatul mustahi, lan utawi tetemere wong kang isin iku adamu kuihi ora anane tumibane mustahi pidang di ing dalem dosa. Wa alamatul mustahi adamu kuihi pidang di. Dan tanda-tandanya orang yang sudah memiliki rasa malu kepada Allah adalah orang itu yang tidak mudah terjerumus dalam suatu dosa. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu berulang sholat itu pesantren kita ini satu dengan menurut saya yang kami tinggi. Berdirinya kami di sini akan menampilkan lantunan bait nadol Hidayatus Sibyan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyil karimil akram sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
Sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah sudah doa kami. Terima kasih perhatiannya. Sebelum kami tutup, izinkanlah kami untuk berpantun. Bunga mekar di muara intan, sawah luas di pedesaan. Aku. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul Quran. Kepada yang bertugas kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram wal muhtaram, para alim ulama wal fudala, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Romo Kiai Haji Abdul Muhaimin yang selalu kita harapkan ridho dan barokah ilmunya. Hadratil kiram wal muhtaram, Romo Kiai Haji Ali Ya'lu Anwar beserta keluarga dan rombongan dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, Jawa Timur. Yang kami hormati Kiai Haji Asya Hamidah dari Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Paramil. Yang kami hormati Bapak Camat Tapung Hulu. Yang kami hormati Bapak Paramil atau Kapolsek dan Bapak Kepala Urusan Agama. Yang kami hormati Bapak PJ Kepala Desa Muara Intan dan perangkatnya beserta tokoh masyarakat. Yang kami hormati segenap jajaran pendidik dan tenaga kependidikan Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Muara Intan. Yang kami hormati segenap jajaran Yayasan Al-Ma'arif Hidayatul Muqtadiin. Yang kami hormati seluruh tamu undangan, terkhusus kepada wali santri Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin Muara Intan. Dan tak lupa pula kepada rekan-rekan santri putra-putri yang dirahmati Allah. Innal hamda wa syukra lahu lillah alladzi hadana wa rahimana hatta nastati'a an najtami'a kunna bisihati wal afiyah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal afiat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi kana qudwatan lana fi jami'il umur. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dan akan selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Ayyuhal hadirun fi hadhihi fursah sa'atakalamu an fadilati thalabil ilmi. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan membawakan judul pidato kami yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu.
Dalam pandangan Islam, mencari ilmu adalah tugas utama setiap muslim. Ilmu dianggap sebagai bekal yang menuntun kita ke jalan kebahagiaan dunia akhirat dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang akan dibawakan oleh rekan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan betapa pentingnya mencari ilmu. Beliau bersabda, yang akan dibawakan oleh rekan kami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalil dari Al-Quran dan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya mencari ilmu dalam pandangan Islam. Karena itu kita semua harus selalu berusaha untuk meningkatkan ilmu kita. Janganlah kita pernah berhenti belajar agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua dalam mencari ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar Nusa
dan bangsa. Menjaga Indonesia adalah kewajiban bagi kita. Menjaga Nahdlatul Ulama adalah tujuan lahirnya kita. Menjaga marwah bangsa adalah laku lampah kita. Inilah Pencaksilat Padang Nusa. Allah